Salam planter. Kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk anorganik borat atau unsur yang diberikan untuk kelapa sawit ini adalah boron. Pupuk yang terkenal di perkebunan kelapa sawit itu untuk boron adalah HGFB atau High Grade Fertilizer Borat. Boron sendiri merupakan unsur hara mikro atau unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit saja. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi boron memegang peranan yang kuat terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Karena bahwa boron secara khusus memiliki fungsi sebagai unsur yang sangat berguna untuk pertumbuhan meristematik tanaman kelapa sawit. Meristematik itu dalam artian adalah untuk pertumbuhan daunnya, pertambahan pucuknya. Sehingga kekurangan boron akan menimbulkan sebuah gejala defisiensi berupa tidak sempurnanya pertumbuhan daun. Jadi kalau udah kekurangan boron, maka yang pertama gejalanya adalah bahwa setiap helaian daun kelapa sawit ini akan menyatu. Ujung-ujungnya akan menyatu. Kalau yang kedua adalah bahwa kekurangan boron juga akan dimungkinkan sekali terjadi pertumbuhan pucuk tanaman kelapa sawit yang abnormal. Di mana pertumbuhannya adalah tidak memanjang tapi memendek. Sehingga dengan jumlah ataupun volume yang sama tapi pertumbuhannya pendek, maka buah pucuk kelapa sawit itu akan bersifat tebal dan terjadi keriting dan akan cenderung melingkar. Itu adalah gejala kekurangan boronnya. Nah, kekurangan boron ini terjadi pada lahan-lahan, terutama adalah lahan-lahan yang terbuka melalui sistem teras, di mana bahwa konsentrasi boron itu semakin berkurang seiring dengan kedalaman tanah yang digunakan. Apalagi kita memiliki tanah berbukit yang akan diteras, baik dipotong setengah meter, 1,5 meter ataupun 2 meter, maka semakin dalam kedalaman tanah yang digunakan untuk menanam kelapa sawit, maka konsentrasi boron pada tanah tersebut akan berkurang. Sehingga kalau sudah kita membuat terasan, maka wajib kita harus mengaplikasikan boron ke dalamnya. Besarnya 50 gram, rekomendasi Departemen Riset PT Sains kita merekomendasikan adalah sebesar 50 gram. 50 gram per pokoknya. Diaplikasikan dengan menggunakan dua cara. Apabila tanaman sudah terlalu tinggi, maka bisa dilakukan ditebar merata di piringan. Tapi apabila tanaman masih bisa dijangkau seperti ini, maka aplikasinya adalah ditabur pada pelepah-pelepah yang bukan pucuknya. Kenapa bukan pucuknya? Karena kalau ditabur pada pucuknya akan dimungkinkan karyawan kita hanya menaruh pada satu sisi saja, terjadi konsentrasi tinggi dan akan menyebabkan pucuknya akan menjadi gosong. Sehingga harus ditabur merata. Nah, bagaimana prestasi kerjanya? Satu HK, satu pekerja kita, satu hari pekerja kita bekerja atau satu HK, maka dia bisa mampu menjangkau seluas 2,6 sampai 3 hektar. Dengan jumlah kilogramnya rata-rata adalah 22,5 kg HGFB atau High Grade Fertilizer Borat dalam satu HK-nya untuk ditaburkan. Nah, tapi walaupun yang harus kita ingat, walaupun itu adalah unsur hara mikro, tapi kebutuhannya adalah sangat-sangat khusus. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul gejala yang sangat merugikan tanaman kita. Gejala yang timbul pada tanaman defisiensi boron ini akan berefek kepada produksi, pada pertumbuhan, produksi, dan akan bisa dimungkinkan bahwa tanaman kita menjadi unproduksi, tidak mampu produksi sempurna. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan di pembukaan ini. Mohon ditonton dengan lengkap video ini sampai selesai, sehingga bisa dipahami bagaimana aplikasi boron, bagaimana takarannya, bagaimana mengaplikasikan boron ini dengan tepat. Terima kasih, salam planter. Ini adalah pupuk borat yang digunakan untuk pemupukan boron. Adalah memiliki beberapa ciri, tapi sebelum membahas ciri, kita akan lihat dulu label pupuk yang digunakan. Bahwa ini adalah bentuknya adalah padatan atau butiran, warna putih bintik-bintik merah, sehingga memang namanya pupuk borat itu tidak memiliki bentuk yang super putih jernih, itu tidak, tapi nanti ada bintik-bintik merah.
Kemudian masa edar ada Maret 2023, jadi pupuk ini yang kita gunakan belum kadaluarsa. Kemudian aturan pakainya. Aturan pakainya itu adalah ditabur di permukaan tanah pada piringan tanaman dan tanah dalam keadaan lembab. Pupuk borat ini bisa digunakan juga diaplikasikan pada pucuknya. Pucuk ketika tanaman sudah ada tanda-tanda defisiensi boron. Kemudian pupuk yang kita gunakan mengandung boron oksida 46%, natrium oksida 20%, dan ada kandungan sulfatnya 0,001 ppm. Nah, ini adalah pupuk borat yang kita gunakan. Nah, secara fisik pupuk boratnya adalah seperti ini. Nah, boratnya adalah berwarna putih kristal, butir-butiran kristal seperti ini, dan ada bintik-bintik merah seperti ini. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa pupuk borat itu adalah jernih sekali, itu tidak. Seperti ada campuran-campuran kasel. Itu adalah memang cirinya ada kristal putih, ada bintik-bintik merahnya. Ini adalah takaran pupuk yang sudah dikalibrasi, di mana sebelumnya sudah ditimbang dulu sebanyak 50 gram, kemudian ditempatkan ke dalam bekas air mineral ini, kemudian dipotong. Ini adalah sebanyak 50 gram dalam kondisi yang peres seperti ini. Ini sebagai kalibrasi untuk memudahkan karyawan kita untuk memupuk tanpa harus menimbang di setiap pokok. Aplikasi dilakukan pada pelepah, tapi jangan sampai mengenai ujung pelepahnya. Nah, ini ditaburkan sebanyak 50 gram yang sudah ditakar.